Ini dia 3 rumus sederhana membangun channel YouTube dari 0 sampai berhasil monetisasi. Apa aja rumus tersebut? Ayo kita langsung ke videonya. Halo semua, kenalin gue Edi Merwanto. Gue adalah seorang software engineer yang mana alhamdulillah sekarang saya masih bekerja di bidang software development dan saya mempunyai sampingan yaitu sebagai content creator. Nah, di video kali ini kita masih membahas mengenai dunia per-YouTubean, yang mana di video saya sebelumnya saya sudah membahas bagaimana YouTube itu bisa kita jadikan sebagai semi passive income atau sumber penghasilan yang semi pasif. Seperti di awal tadi, di video kali ini saya akan membahas 3 rumus sederhana bagaimana saya membangun channel YouTube dari 0 sampai berhasil dimonetisasi dan juga mendapat penghasilan dari Google AdSense YouTube. Saat awal-awal membangun channel YouTube itu bisa dibilang susah sekali ya. Biasanya kita yang masih awal itu pasti view-nya stuck, kemudian subscriber tidak menambah-nambah, dan terakhir ketika mengajukan monetisasi itu sering sekali ditolak oleh pihak YouTube. Saya sendiri pun sudah mengalami beberapa kali mengajukan monetisasi dan itu masih saja ditolak, sampai akhirnya entah yang ke-5 atau ke-6 itu saya berhasil diterima sebagai partner YouTube. Dari pelajaran tersebut, ini 3 rumus yang saya pelajari dalam membangun channel YouTube. 3 rumus tersebut, yang pertama yaitu konsistensi, yang kedua yaitu quality, yang ketiga baru monetisasi. Baiklah, ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu konsistensi. Saat kita awal-awal memulai YouTube, biasanya yang paling susah yaitu konsistensi. Yang mana biasanya ketika awal-awal kita memulai, saat kita mengupload konten, itu pertama view kita masih sedikit, kadang subscriber tidak nambah-nambah, dan biasanya itu yang membuat kita jadi tidak termotivasi, artinya semangatnya itu menurun, yang mana biasanya banyak yang gagal di fase ini. Nah, buat kamu yang mengalami hal yang sama, jangan khawatir misalkan penontonmu belum banyak, subscribermu nggak nambah-nambah, itu jangan khawatir. Kalian harus tetap konsistensi upload di YouTube. Kenapa perlu konsistensi? Karena dengan kalian terus konsisten upload, itu nanti algoritma YouTube akan secara otomatis mengenali konten kalian, bahwa kalian upload, channel kalian aktif. Nah, dari situlah nanti awalnya channel kalian itu akan direkomendasikan ke audiens yang lebih besar. Nah, setelah kalian berhasil konsistensi, lakukan misalkan dalam 3 bulan atau 6 bulan, kalian terus upload, jangan pernah absen. Ya walaupun nggak harus setiap hari, bisa kalian kasih jangka waktu, misalkan seminggu minimal itu 3 kali upload atau berapapun yang kalian sanggup. Nah, itu nggak masalah, yang penting kalian tetap konsisten selama beberapa bulan. Nah, setelah kalian berhasil melakukan konsistensi ini, rumus kedua yaitu quality. Nah, quality ini sangat penting. Yang pertama, kita udah berhasil konsisten. Yang kedua harus kita naikkan adalah kualitas dari konten tersebut. Nah, kalau kita cuman konsistensi tapi kita nggak seimbangkan dengan meningkatkan kualitas, maka viewer kita atau penonton kita mungkin akan stuck. Maksudnya walaupun naik itu nggak akan signifikan. Dengan menaikkan kualitas konten juga, ini akan berjalan beriringan dan juga berbanding lurus dengan konsistensi kita. Setelah algoritma YouTube berhasil mengenali konten kita, channel kita, dan itu akan direkomendasikan ke audiens yang lebih luas. Kenapa penting untuk meningkatkan kualitas konten? Karena ketika orang melihat konten kita, kalau kualitasnya itu buruk, itu biasanya mereka nggak bertahan lama di konten tersebut, sehingga ya mungkin view kita agak bertambah tapi nggak terlalu signifikan, karena dari kualitasnya banyak penonton yang baru detik keberapa udah skip. Nah, makanya pentingnya rumus yang kedua yaitu meningkatkan kualitas, karena kualitas ini akan sangat penting untuk menaikkan penonton dan juga subscriber secara signifikan. Kemudian yang ketiga yaitu
monetisasi. Setelah kalian berhasil konsisten dan juga meningkatkan kualitas, yang ketiga yaitu monetisasi. Kenapa ini saya taruh paling akhir? Karena setelah kalian melewati fase pertama dan kedua yaitu konsistensi dan quality, monetisasi ini akan gampang. Karena dengan kualitas yang baik dan juga kalian yang konsisten, itu pasti kalian akan mudah mendapatkan viewer dan juga subscriber, sehingga mungkin dalam beberapa bulan itu kalian sudah bisa mengajukan monetisasi. Tapi dalam proses monetisasi ini sendiri juga biasanya banyak yang gagal, yang mana biasanya pengajuannya ini sering ditolak oleh YouTube. Alasan penolakan dari YouTube ini biasanya bermacam-macam, tapi yang biasa kita terima lewat email itu biasanya agak template dan itu kurang jelas. Biasanya cuman duplikat account atau duplikat konten semacam itu. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita mendapatkan penolakan saat mengajukan monetisasi? Yaitu kita hanya perlu melihat kembali konten kita. Kita lihat apakah konten ini sudah memenuhi syarat-syarat monetisasi di YouTube, yang mana ketentuan-ketentuan video yang bisa dimonetisasi itu juga sudah dicantumkan linknya oleh YouTube saat mengirim email kepada kita dalam email yang penolakan tersebut ya. Dari link tersebut bisa kita klik dan kita pelajari bagaimana agar konten-konten kita memenuhi syarat dan ketentuan untuk dapat dimonetisasi. Setiap channel itu masing-masing berbeda ya, punya sisi keunikan masing-masing. Jadi kita nggak bisa menyamakan proses kita dengan proses orang lain. Jadi kuncinya yaitu kalian pelajari sendiri bagaimana konten kalian, apakah sudah memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi. Nah, dengan begitu kedepannya ketika kalian upload konten lagi, bisa dipastikan bahwa konten tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang dapat dimonetisasi. Kemudian dengan begitu saat pengajuan selanjutnya itu banyak kemungkinan bahwa pengajuan monetisasi kalian bisa diterima oleh pihak YouTube. Itu tadi 3 rumus sederhana yang saya pelajari ketika saya membangun channel YouTube dari 0 sampai berhasil dimonetisasi. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.